Coba buka lagi surat Ar-Ra'd ayat 28. Ya, orang-orang yang beriman tenang hatinya, tentram kalbunya dengan menyebut nama Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Nah, ketahuilah hanya dengan menyebut Allah, bidzikrillah. Kita terjemahkan harfiah dulu. Bidzikrillah, dengan menyebut Allah, itu kalbu menjadi tenang. Tatmainnul qulub. Coba perhatikan, ala dalam bahasa Arab itu litanbih. Apa arti litanbih? Litanbih artinya untuk memberi warning orang-orang yang lupa, ya, untuk memperingatkan orang-orang yang lupa. Jadi kalau ala itu mirip kayak jadi misalnya di kelas atau di ruangan orang-orang pada rame terus bilang halo, ya, hey gitu, halo, ala. Nah, itulah mana ala. Ya. Lalu Allah berfirman memulai dengan jar majrur yang seharusnya menjadi objek. Objek dimajukan ke depan. Orang Arab itu kalau memajukan objek ke depan, itu ada satu sir, ada satu rahasia di dalamnya yang berarti untuk lil hasr, ya, untuk mengartikan hanya. Jadi only gitu. Jadi kalau diterjemahkan hanyalah dengan menyebut Allah, 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 kalbu menjadi tenang, ya. Kalbu kita semua menjadi damai. Ada teman kita mau menenangkan kalbunya, terus dia memulai dengan nama zikir-zikir dengan beberapa angka-angka gitu ya. Misalnya la haula wala quwwata illa billah dan segala macamnya. Tapi dia fokusnya bukan di nama Allahnya, tapi di angkanya. Apa yang terjadi? Malah tergesa-gesa. Atau misalnya baca hasbunallah, mencari angka, belum ke makna. Maka kita kembali ke basic. Ayat kursi Allah memulai dengan kalimat Allah. Allahu la ilaha illahu. Maka kita mulai zikirnya dari Allah. Biasanya orang kalau mulai zikir dengan kalimat Allah, akan ada sensasi unik yang di dalam kolbu. Teman-teman, kalau di tradisi Thariqah Sufi yang mu'tabarah, tentu yang bersanad, yang ahlu sunnah pastinya, talqin zikir pertama rata-rata la ilaha illallah dan Allah Allah, ya, terutama Thariqah Naqsyabandiyah, Qadiriyah, dan Syaziliyah itu menggunakan la ilaha illallah dan Allah Allah. Bedanya nanti dibalik-balik, ada yang Allah dulu, ada yang la ilaha illallah dulu. Semua metode talqin sama. Yang berbeda adalah kemahiran si pentalkin zikir. Sama seperti semua sekolah di Indonesia misalnya pakai kurikulum 2013. Yang berbeda nanti adalah kemahiran gurunya. Gitu. Semua buku tentang sifat 20 sama, yang berbeda siapa? Yang berbeda guru yang ngajarinnya. Dia gurunya dapat lisens, oke, lisens penting. Tapi tidak hanya lisensi. Dia masih mendalami itu atau tidak? Teman-teman, coba kalau kita belajar sesuatu, belajar silat. Belajar silat pakai Zoom, bisa nggak? Connect nggak kalau belajar silat pakai Zoom? Oh, dia ngomong aja, nanti mukul tuh gini ya caranya, kekuatannya di tangan, terus gerakan dengan, kita kemudian bosan sendiri gitu. Ada kebosanan sendiri. Lalu bagaimana? Talqin itu dia ada pertemuan fisik ya, plus pertemuan rohani di dalamnya. Tapi pertemuan rohani belum tentu pertemuan fisik. Disitulah talqin berjalan. Talqin jadi memang ada getaran-getaran fisiknya dulu, baru kemudian masuk ke dalam kolbu. Disitulah kemudian orang menemukan jalan. Seperti orang belajar silat masih ketemu. Ya, saya udah kursus bahasa Jerman secara online udah berapa lama, nggak mahir-mahir ini. Kenapa? Karena memang online tuh beginilah nasibnya. Cuma ala kulihal kalau kita kemudian serius juga, ya intens juga, ada kok orang yang bisa. Gitu. Cuma itu jarang sekali. Jadi kita kajian online ini bukan segala-galanya, ini hanya mempertahankan apa yang selama ini kita pelajari, menambah maklumat akliyah, tapi rohani, ini masih butuh pertemuan sebenarnya. Bapak, teman-teman yang melakukan Allah, sahabat yang melakukan Allah, Imam Ghazali kemudian mengatakan, apa kelebihan
ismullah, nama Allah itu, ya. Beliau mengatakan a'zamu asma'illahi tabaraka ta'ala, nama yang paling agung dari 99 itu adalah Allah. Jadi bolehlah ini disebut dengan ismul jami' atau al-ismul a'zam, ya. Nama yang agung, nama yang mencakup semua nama, ya. Lalu beliau mengatakan, bagaimana cara kita membangun koneksi rohani dengan Allah Subhanahu wa taala melalui namanya Allah. Nah, bagaimana caranya? Caranya juga sebenarnya mencakup semua asmaullah al-husna. Semua itu adalah cara untuk mencapai untuk membangun koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dimulailah seorang hamba itu memaknai satu saja, misalnya Allah. Allah tempat hamba mengabdikan dirinya, merendahkan dirinya, atau bermakna wilah, ya, tempat Allah mengadukan semua masalahnya. Nah, melalui ini kita akan terbangun koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahamkan satu makna ini, sebut Allah, ya Allah, wahai yang jiwaku selalu bergantung kepadamu. Wahai jiwaku yang dia mesti kembali kepadamu. Nah, ini maknanya. Nah, kalau kita baca ini, dibaca terus sampai hati ini kemudian tenggelam dalam nama itu, asyik, masyuk dalam menyebut nama itu, maka sudah terbangunlah koneksi di dalamnya. Ya, dan ini adalah puncak dari zikir kolbu. Jadi zikir kolbu puncaknya zikir Allah, ya, Allah. Itu puncak zikir kolbu. Maka Allah, tadi saya sudah katakan, dalam ayat kursi, memulai ayat kursi itu dengan lafaz isbat, Allah. Allah itu isbat, penetapan terhadap dirinya, atau kalau kembali ke surat Taha, itu adalah nama ta'rifnya. Allah mengenalkan dirinya kepada Sayyidina Musa alaihissalam. Ya. Dan kemudian Imam Ghazali mengatakan, ya, bahasa saya tadi ternyata di kitab Ghazali ada kalimat seperti ini. Yanbaghi ayyakuna hazzul abdi min hadzal ismi at-ta'alluh. Jadi cara seorang hamba berkoneksi kepada Allah melalui nama alif lam lam ha itu adalah ta'alluh. Ta'alluh itu tadi artinya dua tadi, ya. Dia rendahkan dirinya serendah-rendahnya, lalu dia abdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dia anggap dirinya selemah-lemah mungkin, lalu dia koneksikan dirinya kepada Allah dengan cara curhatnya hanya kepada Allah. Maka teman-teman, ciri-ciri orang yang sudah tertancap nama Allah itu di kolbunya, keluh kesahnya berkurang. Coba aja nanti, keluh kesahnya akan berkurang. Dia lebih senang curhat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kepada orang lain. Puncaknya nanti ini ada di Allahus Samad. Orang ini seperti yang terjadi pada Maulana al-Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, ya, Muhammad Bahauddin Naqsyabandi, Abdul Hasan Syazili, mereka itu nggak ada lagi minat kepada raja-raja dunia, orang-orang kaya di dunia. Dia minatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini Imam Sya'rani mengabadikannya makna-makna itu. Itu kalau nama Allah sudah bertahta di dalam kolbu, mau yang hadir dalam taklimnya itu pejabat, mau orang susah biasa, bagi dia sama. Mau sealiran, beda aliran, itu nggak penting. Ya. Saya masih ingat waktu kita dulu awal-awal mulai berubah, ya, secara manhaj, secara metode kajian, dan kecenderungan akidah. Saya dulu ketika orang yang beda faham dengan saya hadir satu saja, saya dulu fokus ke orang ini. Padahal ada ratusan orang lain yang dia menunggu yang sebenarnya dari kita. Bukan kemudian cuma karena satu orang itu kita kemudian seakan-akan bermujamalah, ya, bermanis-manis bahasa, bertoleransi kepadanya. Padahal orang ini juga tidak akan mengikuti kita. Dan ini sering terjadi. Ada teman kita,
karena dia malu disebut bertasawuf, malu disebut aswaja asy'ari, ahlus sunnah wal jamaah, maunya disebut bermanhaj A, B, C, D. Akhirnya apa? Kalau dia ceramah, dia bilang, dulu ada seorang ahli bid'ah dari kalangan sufi, padahal dia basicnya sufi. Dulu ada ahli kalam yang sesat dari kalangan asy'ari, jadi padahal dia besarnya, belajarnya, basicnya, kampusnya Asy'ariyah semua di Timur Tengah. Tapi ketika dia pulang, ada satu dua orang berkumpul di sudut sana, itu kemudian mengganggu konsentrasinya, lalu dia kemudian fokus ke orang itu, yang lain dia tinggalkan. Kenapa ini terjadi, teman-teman semua? Ini terjadi karena nama Allah sudah keluar dari dirinya. Ini ada seorang sahabat saya, ya, dulu sudah mau dikeluarkan ijazahnya sebagai mursyid oleh guru kita, salah satu guru kita di sana, di Sumatera. Ternyata dia melakukan seperti yang saya katakan tadi. Akhirnya tidak jadi, ya dicabut semua haknya. Nah, kenapa itu terjadi? Karena kolbunya belum mustaghrik billah. Jadi mustaghrik itu kolbunya belum karam, belum fana, belum asik dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang terjadi nanti mencari muka kepada makhluk. Dan ini teman-teman, saya merasakan suatu natijah, suatu rahasia dari berzikir menyebut nama Allah. Apa rahasianya? Ini merontokkan semua dari penyakit-penyakit kolbu. Penyakit kolbu yang paling berbahaya apa? Syirik khafi. Syirik khafi ini itu disebut ria. Ria itu bedanya dengan sombong. Jadi ternyata ria dan sombong itu beradik kakak. Walaupun orang jarang bahas. Kita ketemunya di kitab Ihya Ulumuddin Ghazali. Imam Ghazali mengatakan, kiber, ya, kiber itu ru'yatun nafs. Kiber itu seseorang, dia melihat dirinya lebih dari orang lain. Sedangkan ria, ru'yatul fi'il. Dia melihat dia punya fi'il, punya perbuatan, punya jasa. Maka semoga nih teman-teman di Bremen ya, yang berjuang untuk aswaja alusunnah, tersinggung dikit jangan baper, ya, buang. Dengan apa cara buangnya? Dengan nama Allah. Hantam terus. Saya yakin di Jerman banyak zawiyah zikir, udah sementara, udah ambil aja itu dulu, amalkan. Ya. Jangan sibuk dengan seni sufi. Seni sufi itu nari, tarian, ya itu ada hukum fikihnya. Ulama berdebat di situ. Mohon maaf ya, hadroh, zikir, pakai gendrang, segala macam. Itu betul, itu dibolehkan sebagian ulama, bahkan sufi, jumhurnya mengatakan boleh. Tapi kualitas zikir tidak didapat dengan main rebana, dengan maulidan, enggak. Tapi kualitas rohani didapat dengan zikir dan salawat. Kalau zikir salawat oke, dibawa sholat, nikmat rasanya. Dan semua zikir itu intinya ada pada kalimat Allah. Bukankah salawat kalimatnya Allahumma sholli ala, ya, sallallahu ala Muhammad. Allah dulu, ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Innallah, sesungguhnya Allah, dimulai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, orang kalau sudah biasa, ya, meneteskan, menghujani kolbunya dengan nama Allah ini, itu karat-karat syirik khafi ria itu nanti rontok. Lama-lama, ya, awalnya senang bilang, ya, saya habis zikir nih, pagi sore ngantuk gitu. Malam tadi kurang tidur, kenapa? Saya bangun jam 2:30, jadi sekarang kurang fit. Ini ada ujubnya dan dimulai dari ria. Tapi itu lama-lama nanti akan hilang. Cuma kalau nggak punya zikir ismul jalalah ini, Allah ini, susah. Nggak akan tembus. Ya. Setelah kita lihat-lihat, kenapa iblis itu dia kenal Allah, dia tahu Allah, bahkan bisa berdialog dengan Allah ketika disuruh sujud,
Tapi kenapa iblis tidak bisa mentaati Allah? Karena dia memandang dirinya, ada kibir, sombong. Jadi nama Allah tidak bertahta di kolbunya. Yang ada di kolbunya adalah ana khairu minhu, aku lebih baik dari si Adam. Ya. Nah, maka teman-teman, dimanapun antum berada, carilah mursyid, carilah guru yang berijazah, yang tidak mesti terkenal, tidak mesti terkenal keramat-keramat aneh-aneh, yang penting akidahnya Ahlussunnah, bahkan tidak wajib dia orang alim dalam fikih. Yang penting dia alim untuk fardu ain, dia mengerti bagaimana menterapi kolbu, kita ikuti. Tapi kalau mereka alim dalam zahir dan batin, ilmu hukum, ilmu akidah, tentu mereka kita sebut mursyid kamil, ya, mursyid yang ideal. Nah ini, jadi kalau mau ngerontokin sombong, ria, iri, dengki, buruk sangka kepada Allah, merontokkan kegalauan, ini obatnya anak-anak muda, coba amalkan ini. Pasti cepat, ya, cepat terasa perkembangan kolbunya. Namun teman-teman, sebagaimana dokter itu kalau ngasih obat, contoh nih TBC. TBC itu berapa lama orang mengamalkannya atau mengkonsumsinya? 6 bulan. Nggak tahu kalau di Jerman sudah ada penemuan baru jadi 3 bulan. Ya, atau jadi 10 hari gitu. Kenapa TBC sedemikian lama pengobatannya? Karena penyakitnya di dalam. Teman-teman semua, sombong terlihat di hidung atau ada di kolbu? Bukan di hidung, tapi adanya di kolbu. Maka tidak ada namanya bermuka sombong, nggak ada. Itu perasaan kita aja. Sombong itu nanti, itu emang adanya di kolbu, nanti diterjemahkan dari kata-kata dan sikap. Baru kita bilang wajahnya sombong gitu. Ya. Baik. Nah ini pengalaman kami dalam berinteraksi dengan nama Allah tersebut. Kita merasakan keajaiban-keajaiban tadi, ya, keajaiban merontokkan penyakit-penyakit kolbu. Dan teman-teman semua, virus-virus kolbu itu datang tiap hari, maka zikirnya juga harus tiap hari. Nggak ada ceritanya, oh saya dulu pernah berkhalwat 40 hari, ya dulu, sekarang pasti sakit sekali. Ya. Apa kolbunya bermasalah lagi? Akan begitu terus. Jadi tidak ada namanya kata sudah. Saya pernah cerita sebelumnya, kita mempunyai salah satu guru di Sumatera, dia dari mudanya sebelum umur 20 itu sudah berzikir ribuan kali tiap malam menyebut nama Allah. Ya. Sekarang beliau cerita kepada saya, minimal aku pada Isya ya sekali duduklah ada 5.000 kali gitu. Jadi kolbunya sangat bening. Dia nggak ada kegalauan-kegalauan yang berarti dalam kolbunya. Kalau antum datang ke beliau, itu ya salaman kadang berdekatan saja. Kadang-kadang kolbunya sudah bisa mencium busuknya isi kolbu kita. Dibaca satu-satu ya. Jadi kalau kita ini hidungnya sensitif, bisa mencium ini parfumnya harganya berapa nih, misalnya gitu. Kalau dia kolbunya saking sudah terlatihnya dari sebelum umur 20, sekarang sudah 70-an. Itu ketika duduk ketemu, bahkan cukup dia teringat aja seseorang yang masih hidup misalnya, dia bisa merasakan kolbunya ini harum atau tidak, galau atau tidak, rusak atau tidak. Nah, teman-teman semua, coba cari guru yang bisa merontokkan itu. Nah, maka Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, ini Nabi ini ternyata suka berdendang, Nabi ini suka seni. Suatu kali ketika beliau lagi kerja bakti, ya, kalau di bahasa Melayunya kita menyebut gotong royong, ya. Ketika beliau kerja bakti, bekerja sama dengan sahabat-sahabat, Nabi menghibur diri dengan para sahabat sembari bersyair, yang syairnya merupakan gambaran isi kolbu beliau. Apa kata beliau? Syair yang dipakai oleh Labid, ala kullu syai'in ma khalallahu batila, ya, ketahuilah bahwasannya segala sesuatu selain Allah itu batil. Batil artinya sia-sia, tidak ada nilainya, tidak ada ujungnya. Maka teman-teman, kalau kolbu belum terisi nama Allah, sholat sia-sia. Apa kata Nabi? Aqimis salata lidzikri, masih surat Taha, ya. Sembahlah aku, lalu tunaikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi inti sholat apa? Mengingat Allah.
Jadi seharusnya orang itu pertama diajarkan adalah zikir Ismul Jalalah. Mengenal siapa yang disembah, menyebut nama yang disembah, baru kemudian diajarkan gerakan. Kalau dia dewasa. Tapi kalau dia masih anak-anak, dimulai dari menghafalkan bacaan, menghafalkan gerakan. Jangan kebalik ya. Kalau sudah dewasa, dimulai dari penghayatan nama, mengenal yang punya nama, baru kemudian kita ajarkan dia sholat. Jadi jangan dikasih dulu kewajiban-kewajiban fisik, beri dulu hak-hak batinnya. Jadi semoga nanti ada yang mu'alaf terus nih di teman-teman kita di Jerman, itu bisa membimbing seperti itu. Kenalkan Allah, kenalkan Allah. Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika beliau berdendang itu apa kata beliau? Ala kullu syai' ma khalallahu batila. Segala sesuatu selain Allah itu batil. Dalam bahasa ilmu qalbu ini disebut dengan fana fillah. Ini orang yang sedang asik ma'asyuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang jatuh cinta bagaimana, teman-teman? Ketika dia jatuh cinta, nama yang dicintainya tiba-tiba lirih keluar dari lisannya. Begitulah terus. Bahkan nafas itu teringat dia. Kalau dia punya parfum tertentu, kalau kita mencium bau parfum di kota lain, itu kita teringat dia. Maksud saya menyebutkan itu apa teman-teman? Ini cuma analog untuk mendekatkan faham. Allah Subhanahu Wa Taala itu semua di alam semesta ini selalu berkaitan dengannya. Maka rohani seseorang yang dia merindui Allah, mengenal Allah, mencintai Allah, akan mencium jejak-jejak nikmatul ijad, nikmat peminjaman wujud, pemberian wujud hayat Allah SWT pada alam semesta. Maka benarlah seperti yang disebutkan dalam Al-Quran ya, fafirru ilallah, maka berlarianlah engkau kembali kepada Allah. Lari itu maksudnya gimana? Lari-lari ke Ka'bah, lari ke masjid, lari ke sajadah? Bukan. Ya. Di ayat sebelumnya, di surat Zariyat itu, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu, apa kamu tidak memandang? Apakah di dalam kolbumu ada nama-nama selain Allah? Apakah ada nama-nama yang lebih besar dari nama Allah? Sedangkan dalam surah Al-Ahzab Allah menyindir, waladzikurullahi akbar. Dan sungguh nama Allah itu sangat akbar, sangat besar. Teman-teman, saya mau bertanya kepada antum, silakan dijawab dalam diri sendiri. Sudahkah ayat ini kita pakai? Waladzikurullahi akbar, dan sungguh sebutan Allah, nama Allah itu besar dalam diri. Jika benar sudah besar dalam diri, kalau teman-teman takbir, itu rasanya nikmatnya bukan main. Jadi indikatornya, kita akan merasakan getaran nikmat, getaran rindu, getaran lezat ketika membaca nama Allah. Nggak ada urusan mau sebelumnya kita bermaksiat, sebelumnya kita lupa, mau sebelumnya kita tidur, mau sebelumnya kita taat. Ketika takbir itu, diri kita dikecilkan, lalu Allah kita pandang dengan kebesarannya, rasakan getaran-getarannya. Ya, insya Allah akan terasa. Cari guru yang bisa mengajar kita hal-hal seperti ini. Baik, teman-teman semua, ini sesi kedua dari kajian tentang Ismullah, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah next time kita membahas mulai dari nama Ar-Rahman.